Pasca ditetapkan jadi tersangka, Ketua Ormas di Tangerang Selatan masih buron. Lalu, bagaimana kelanjutan kasus ini dan juga progres pengejaran tersangka? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Aufa Farid di Polda Metro Jaya. Selamat siang Renata. Ketua Ormas atas nama atau inisial MZ sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kini buron. Lalu, apa saja upaya yang dilakukan polisi untuk mencari dan menangkap tersangka? Iya Imron, kita tahu polisi sudah meringkus 30 anggota Ormas dan tentu polisi bisa menanyakan informasi yang berkaitan dengan keberadaan dari ketua salah satu Ormas di Tangerang Selatan yang berinisial MZ. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka namun memang masih dalam daftar pencarian orang ataupun buron. Oleh karena itu polisi masih berusaha untuk menangkap tersangka ini. Lalu kemudian dari konferensi pers yang dilakukan oleh Ditreskrimum maksud kami Polda Metro Jaya juga sudah memperlihatkan ciri fisik yang berarti memang polisi sudah mengantongi ciri fisiknya. Dari foto yang ditunjukkan memang untuk MZ ini berpenampilan plontos, kemudian juga berkulit sawo matang dan mengenakan pakaian berwarna gelap. Selain itu, Imron dan juga saudara, polisi berencana untuk menyerahkan data-data organisasi masyarakat yang sudah ditindak oleh Polda Metro Jaya dan juga Polres terkait untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, karena kita tahu memang untuk Kementerian Dalam Negeri ini yang memang bisa menindak atau yang punya pengaturan mengenai ormas yang melakukan tindakan-tindakan demikian. Nah, setelah diberikan data tersebut, nantinya Kemendagri akan menentukan apakah dari data-data tersebut terlihat ataupun perlu diberikan sanksi kepada ormas-ormas yang sudah ditindak oleh kepolisian. Karena polisi ini hanya bisa memberikan tindakan bagi pelanggaran hukum, sehingga berkaitan dengan ormasnya ini bisa diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Imron. Renata, sebenarnya seperti apa kronologi kejadian perselisihan antara ormas dan pemilik lahan parkir dalam kasus ini? Ya Imron, kalau yang kita lihat dari video yang beredar di media sosial ini ada terlihat 3 pria yang diduga merupakan anggota dari Ormas yang sudah diamankan, yang dimana mereka menolak untuk pindah dari area pemasangan sistem parkir otomatis yang terletak di RSU Tangerang Selatan. Kemudian ketegangan ini memanas dan bahkan kedua pihak baik Ormas maupun pekerja parkir ini sempat terlibat adu fisik. Dan ada kurang lebih sekitar 30 orang yang sudah diamankan polisi ini yang terlibat dalam tindak kekerasan, ancaman dan merusak palang pintu masuk dari RSU Tangerang Selatan. Dan bahkan akibat dari perselisihan tersebut ada 1 pekerja yang mengalami luka parah. Adapun yang menjadi pemicu dari keributan ini adalah upaya anggota organisasi masyarakat yang berusaha untuk mempertahankan area parkir dari RSU Tangerang Selatan yang sebenarnya hendak dikelola oleh perusahaan yang sudah memenangkan tender sejak tahun 2022, yang dimana ini merupakan pemenang tender untuk pengelolaan lahan parkir dengan sistem otomatis di RSU Tangerang Selatan. Dan yang dari informasi yang kita ketahui juga sebenarnya Ormas ini sudah menguasai lahan parkir sejak tahun 2017. Dan dalam penguasaan lahan parkir ini, Ormas tersebut juga sudah meraih keuntungan, yang dimana Ormas ini mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap motor dan juga mobil yang memarkirkan kendaraannya di lahan tersebut. Untuk motor tarifnya ini Rp3.000, sementara untuk mobil tarifnya sebesar Rp5.000. Dan karena memang perusahaan pemenang tender ini tidak bisa mengakses itu karena perusahaan ini dihalang-halangi dan juga mengalami intimidasi serta biasanya juga terjadi bentrokan, sehingga dari peristiwa yang sudah terjadi di hari Rabu lalu akhirnya polisi mengamankan anggota Ormas sebanyak 30 orang, kemudian juga masih mengejar ketua dari Ormas tersebut yang berinisial MZ. Dari
kasus tersebut, polisi kemudian mengenakan beberapa pasal terhadap tersangka maupun 30 anggota tersebut, yakni pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, kemudian pasal 169 KUHP yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan dengan pengumpulan baik yang bertujuan melakukan kejahatan maupun perkumpulan yang dilarang oleh aturan umum, kemudian pasal 385 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan hak atas tanah, dan pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap salah satu tersangka, yakni ketua dari salah satu ormas di Tangerang Selatan berinisial MZ. Imron. Baik, terkait kasus ini, polisi telah menahan 30 orang sebagai tersangka, sementara itu satu orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka hingga kini masih dalam pengejaran polisi dengan inisial MZ. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Alfa Farid.